yang C adalah polio bulbar. Merupakan polio ini disebabkan oleh kurangnya kekebalan alami yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena kekebalan alami yang ada tersebut, saat virus polio menyerang batang otak, maka orang tersebut terganggu beberapa fungsi tubuhnya. Hal ini dikarenakan batang otak mengandung saraf-saraf, yaitu ada saraf motoriknya, pernafasan, saraf krania, mengatur pergerakan bola matanya, saraf trigeminal, mengatur keseluruhan wajah seperti pipi, kelenjar air mata, gusi, dan otot muka. Kemudian saraf auditori yang mengatur pendengaran, saraf glossopharyngeal yang membantu proses menelan dan sejumlah fungsi yang terjadi di kerongkongan, lidah dan indera perasa. Kemudian saraf pengiriman signal ke paru-paru, jantung, dan usus. Lalu saraf tambahan yang mengatur gerakan leher. Kemudian polio bulbar ini merupakan serangan polio yang parah, sehingga bisa menyebabkan kematian pada seseorang yang disebabkan oleh kurangnya terkontrol sejumlah fungsi tubuh yang penting, seperti di atas, terutama masalah pernapasan. Terima kasih Ibu Eri dan Ibu Mona yang telah memaparkan ini poin yang ketiga yaitu penyebab polio ini. Saya akan menjelaskannya. Penyebab polio yang pertama itu adalah menularnya virus poliovasus, dan yang kedua itu adalah menularnya virus polio melalui lendir, dan yang ketiga itu adalah kontak langsung dengan penderita ataupun melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Dan yang penjelasan yang ketiga ini adalah ada tiga tipe virus polio, yaitu Leon, Lansing, dan Brumhile, yang dapat menyerang dinding sel. Dan infeksi bisa terjadi oleh karena salah satu atau lebih dari tipe tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya satu atau zat inti. Dan seseorang dapat terserang dua kali kelumpuhan poliomyelitis secara terpisah oleh dua macam tipe polio yang berbeda-beda. Dan selain virus polio yang menimbulkan kelumpuhan yang menyerupai poliomyelitis adalah virus ECO atau Coxsackie. Dan seandainya ditemukan suatu penyakit dengan gejala yang sama seperti poliomyelitis, tetapi tidak mempunyai ciri sama seperti serangan poliomyelitis, dan biasanya kelumpuhan itu lebih ringan dan kemungkinan dapat pulih kembali. Dan penyebaran penyakit ini biasanya bersifat massal dan banyak menyerang orang karena sifatnya yang akut. Biasanya penyakit tersebut adalah virus tipe Leon, dan sedangkan tipe-tipe lain adalah tipe Lansing yang paling jarang sekali menimbulkan kelumpuhan. Dan virus polio ini mempunyai sifat tahan terhadap eder atau sejenis cairan pembius pada waktu operasi, asam lambung, dan detergen. Dan virus polio akan musnah dengan pengeringan atau pemberian zat oksidator yang kuat seperti H2O2 atau peroksid kalsium permakmat dan formalin atau sinar ultraviolet dan pemanas yang lebih dari 56 derajat Celcius. Oke, terima kasih Bu Eri. Silakan diteruskan kembali. Oke, yang poin yang keempat, eh, karakteristik poliomyelitis. Yang pertama adalah karakternya anak tampak kelelahan berkepanjangan. Yang kedua itu adalah demam yang tak kunjung reda. Yang ketiga adalah anak mengeluh sakit kepala dan pusing secara terus-menerus. Dan yang keempat adalah eh, karakter yang keempat adalah tenggorokan terasa sakit dan dibarengi dengan muntah-muntah. Yang ke E adalah mengalami permasalahan pernafasan. Dan yang keenam adalah Dan yang C mengalami adalah kelumpuhan atau polio kaki yang bulbar. layu. Dan selanjutnya Merupakan kelelahan polio setelah ini aktivitas disebabkan oleh ringan, kurangnya nyeri sendi kekebalan dan alami otot secara yang progresif, dimiliki oleh dan orang lain. depresi Oleh atau perubahan karena suasana kekebalan hati alami yang ada dari tersebut, jaringan-jaringan saat otot. virus polio menyerang batang otak, maka orang tersebut Oke, terganggu beberapa fungsi baik. tubuhnya. Terima kasih Bapak Ibu. Hal ini dikarenakan Inilah, batang otak mengandung saraf-saraf, yaitu ada saraf oke, ada motoriknya, kesimpulannya. Kesimpulannya pernafasan, boleh dibacakan saraf oleh krania, Ibu mengatur pergerakan bola Eri. matanya, Silahkan. saraf trigeminal, mengatur keseluruhan wajah seperti pipi, Baik, kelenjar air mata, Bapak Ibu saya gusi, lanjutkan. dan otot muka. Kemudian saraf Kesimpulannya, auditori yang mengatur pendengaran,
Poliomyelitis adalah suatu penyakit akut Osteovaginal yang membantu atau proses mendadak menelan dan menular sejumlah disebabkan fungsi oleh yang terjadi di virus kerongkongan, polio yang lidah menyerang dan kornea indera perasa. anterior Kemudian saraf pengiriman signal ke atau paru-paru, serabut saraf jantung, dan penggerak ke usus. sumsum tulang belakang. Lalu Akibat saraf penyakit tambahan yang mengatur poliomyelitis, gerakan leher. sistem kerja perserta otak Kemudian dan susu poliobulbar ini tulang merupakan belakang serangan menjadi polio